Ya, para kisanak. Kali ini gue akan mereview film dengan judul A Taxi Driver. Salah satu film Korea berdasarkan kisah nyata dengan rating 7,9 di IMDb. Keren sih memang filmnya. Dari rumah produksi The Lamb, film ini rilis tahun 2017 dengan pemeran utamanya Song Kang-ho dan Thomas Kretschmann. Susah. Aktor kebangsaan Jerman. Latar film ini sendiri adalah di daerah Gwangju, Korea Selatan pada tahun 1980 yang pada saat itu sedang terjadi pemberontakan antara mahasiswa dan masyarakat melawan pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu. Daripada penasaran, ayo kita ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita sudah diperlihatkan bahwa sedang ada demo yang terjadi hampir di semua penjuru tempat. Di sini juga kita akan dikenalkan oleh Pak Kim yang berprofesi sebagai seorang supir taksi dan seorang putrinya Yoo Jong yang berumur 11 tahun. Mereka hidup di rumah sewa yang cukup sederhana. Oh ya, sebagai informasi, si Pak Kim ini berhutang 100.000 won untuk biaya sewa rumah ya guys. Ini yang nantinya akan melandasi perannya dia di film ini. Di sisi lain ada Peter sapaannya, berprofesi sebagai seorang reporter di Jepang. Mendengar ada kerusuhan yang terjadi di Korea, Peter memutuskan untuk meliput langsung ke sana. Karena saat itu informasi yang didapatkan sangat susah dan minim jika hanya menunggu di Jepang. Ia pun langsung menuju ke Korea, namun mengganti profesinya sebagai seorang misionaris karena dilarang keras untuk reporter dari luar Korea meliput keadaan Korea saat itu. Sesampainya di Seoul, Korea, ia bertemu dengan seorang rekanan dan mendapatkan berita bahwa daerah Gwangju adalah bagian yang paling susah mendapatkan informasi. Sehingga ia memutuskan ke sana sendiri menggunakan taksi dan akan membayar 100.000 won untuk perjalanan dari Seoul ke Gwangju dan kembali lagi ke Seoul dalam sehari. Di scene lain, saat di kantin, Pak Kim mendengar dari seorang supir taksi bahwa ia akan mengantarkan seorang turis yang akan memberinya 100.000 won dalam perjalanan sehari dari Gwangju dan kembali lagi ke Seoul. Mendengar itu, pikiran cerdik dan licik Pak Kim mulai bersahutan. Ia tanpa pikir panjang menghampiri turis yang tak lain adalah Peter dan mengaku bahwa ialah yang diutus untuk mengantarkan Peter ke Gwangju. Ia juga merasa bisa berbahasa Inggris karena pengalaman kerja di Arab. Memang, demi uang sepertinya semua bisa dilakukan. Lanjut, mereka pun menuju ke Gwangju. Namun ternyata akses menuju Gwangju telah ditutup oleh tentara militer. Karena butuh uang, Pak Kim memutar jalannya melewati bukit. Di sana juga sudah ada tentara militer yang memblok jalan. Namun mereka memberikan alasan bahwa Peter adalah seorang pengusaha dan mereka pun diperbolehkan lewat. Sesampainya di tengah kota, keadaan telah sepi dan penuh dengan tulisan aksi protes di mana-mana. Di saat itu juga mereka bertemu dengan beberapa mahasiswa yang hendak ke rumah sakit. Disinilah mereka berkenalan dengan Jae-sik, seorang mahasiswa yang menjadi pemandu perjalanan mereka karena ia cukup menguasai bahasa Inggris. Singkat ceritanya, akhirnya Pak Kim pergi bersama Peter dan Jae-sik. Selama perjalanan disinilah, Jae-sik menjelaskan bahwa para supir taksi Gwangju rela untuk mengangkut korban-korban yang berjatuhan selama adanya unjuk rasa, dengan resiko mereka bisa ditangkap. Masyarakat Gwangju juga merasa senang karena ada reporter asing yang mau datang untuk meliput mereka, dengan harapan berita tentang Gwangju ini bisa dibawa ke dunia luar. Mereka pun sampai di sebuah gedung untuk meliput unjuk rasa yang sedang berlangsung. Di situ juga sudah ada wartawan lokal. Dan tiba-tiba di tengah unjuk rasa, para militer mulai menembaki gas air mata dan memukuli para pengunjuk rasa baik tua, muda, pria, wanita, setengah mateng. Ngeri sih. Mereka pun ke bawah agar mendapat gambar yang lebih baik. Tapi disinilah akhirnya militer melihat Peter sedang mengambil gambar dan ia pun mulai dikejar oleh militer, namun mereka berhasil melarikan diri. Ketika malam tiba, Pak Kim dan Peter ingin kembali ke Seoul, namun kendaraannya mogok. Mereka pun diajak menginap di rumah Hwang selagi mobil Pak Kim diperbaiki. Hwang ini adalah salah satu pengemudi taksi lokal ya guys di Gwangju. Malam itu juga ternyata sebuah stasiun TV terbakar dan para militer datang. Di situ juga
Peter, Jessica, dan Pak Kim sudah datang untuk melihat kejadian kebakaran itu. Sebagian para militer ternyata melihat Pak Kim, Peter, dan Jessica, mereka pun mengejar mereka. Di sini Jessica ketangkap guys, dan Peter diminta untuk menyerahkan kameranya agar Jessica dilepaskan. Namun Jessica dengan gagah berani meminta untuk Peter dan Pak Kim lari dengan mempertaruhkan nyawanya. Kasihan si Jessica, masih muda berani bertaruh nyawa. Salut. Di sini juga Pak Kim ketangkep dan hampir mati, tapi diselamatkan oleh Peter. Dan mereka berdua pun berhasil meloloskan diri kembali ke rumah Huang. Singkat cerita, subuh-subuh Pak Kim meninggalkan Peter dan ingin kembali ke Seoul karena ia sudah tidak kuat menghadapi situasi yang terjadi. Namun ternyata Peter mengetahui bahwa Pak Kim akan kembali ke Seoul, sehingga ia menitipkan sejumlah uang ke Huang untuk diberikan ke Pak Kim. Huang juga memberikan plat nomor Gwangju agar Pak Kim tidak dicurigai. Ia pun melanjutkan perjalanannya sendiri. Di tengah perjalanan, Pak Kim mendengar orang-orang berbicara tentang Gwangju dan dari koran yang beredar bahwa banyak tentara gugur karena ulah mahasiswa dan gangster. Itu membuat hati Pak Kim merasa bersalah karena telah meninggalkan Peter sendiri dan tidak membawa berita yang sebenarnya. Ia pun memutuskan untuk kembali menjemput Peter apapun resiko yang akan dihadapi. Sesampainya di rumah Huang, dikabarkan Huang dan Peter berada di rumah sakit, dan Pak Kim pun menuju ke sana. Tiba di rumah sakit, sudah banyak orang terluka dan terlihat Huang dan Peter menangisi seseorang. Saat dilihat oleh Pak Kim, itu Jae-sik guys, kasihan dia udah meninggal. Dengan perasaan sedih dan marah, Pak Kim mengajak Peter untuk meliput lebih banyak apa yang terjadi di rumah sakit. Setelah itu mereka pergi untuk meliput demo yang sedang berlangsung. Dan gila sih di sini, tentara lebih sadis lagi. Udah bukan pakai gas air mata guys nembaknya, udah peluru tajam. Banyak yang luka dan tewas di tempat. Peter langsung mengambil kameranya dan merekam, sementara Huang, Pak Kim, dan teman-teman sepertaksianya inisiatif untuk ngambil orang-orang yang terluka terkena tembakan. Sadis banget guys, kelihatan orang dikit langsung ditembak di tempat. Kacau. Setelah berhasil menyelamatkan beberapa orang dan mengambil gambar, akhirnya mereka mulai pergi meninggalkan Seoul. Namun jalanan semua akhirnya sudah diblok lagi oleh tentara militer. Mereka pun diperiksa dan ketahuanlah oleh pimpinan tentara kalau ternyata platnya Pak Kim yang asli ada di bagasi mobilnya. Tapi si pimpinan ternyata ngebiarin mereka lewat guys. Kayaknya si tentara ini sudah jengah juga ya dengan keadaan Gwangju. Belum selesai sampai di situ, ternyata mereka dikejar juga sama intel militer. Tiba-tiba Huang dan rekan sepertaksianya datang buat ngebantu mereka kabur. Walaupun semua temannya kayaknya nggak selamat, mereka berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perjalanan kembali ke Seoul. Akhir cerita, tibalah mereka di bandara. Peter berpisah dan meminta nama dan nomor telepon dari Pak Kim. Tapi ia malah memberikan nama dan nomor telepon yang berbeda. Akhirnya, keadaan Gwangju dapat dipublikasikan dan Korea perlahan mulai membaik. Pada saat Korea telah kembali damai, Peter selalu berusaha mencari Pak Kim namun tidak ketemu. Juga di sini ada testimoni langsung dari Peter yang asli ditunjukkan ke Pak Kim. Film pun tamat. Iya guys, film ini berdasarkan kisah nyata ya. Dan memang pada saat itu jumlah korban yang sebenarnya dari rakyat sipil terkhusus mahasiswa lebih dari 200 orang meninggal dan ribuan luka-luka. Akhirnya tahun 1987 terjadilah gerakan People Power dan keadaan berangsur membaik. Juga didirikan sebuah monumen untuk mengenang Jürgen Hitzpeter atau kita kenal dengan Peter di film ini yang telah meninggal dunia pada tahun 2016. Oke guys, sekian dulu alur cerita film ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you guys.